Selamat pagi teman-teman. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kita siap-siap dulu yuk. Pertama-tama kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk, segar, dan rapi. Terus kita jangan lupa sarapan juga ya, supaya waktu ibadah nanti kita tidak lapar dan bersemangat. Setelah itu kita pakai pakaian yang nyaman, rapi, dan sopan ya. Contohnya seperti ini. Keren kan? Saat pujian sedang berlangsung, mari kita fokus. Jangan lupa ikut bernyanyi dan ikuti gerakannya ya. Pada waktu guru-guru memberitakan firman Tuhan, mari kita fokus dan duduk yang rapi ya, supaya kita semua bisa semakin mengenal dan sayang sama Tuhan Yesus. Setelah ibadah sudah selesai, jangan lupa rekam ayat hafalan dan kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Nah, sekarang kita sudah siap beribadah. Tetap setia beribadah sekolah minggu setiap minggu ya. God bless you all, teman-teman. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa ya. Pada pagi hari ini kita mau beribadah sekolah minggu. Bagaimana kabarnya Ci Shirley? Puji Tuhan baik. Wah. Adik-adik kabarnya baik kan? Udah pasti. Luar biasa. Adik-adik sebelum kita beribadah, yuk mari kita berdoa dulu ya. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Tuhan Yesus, pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada keluarga kami, kepada orang tua kami. Haleluya, amin. Haleluya, adik-adik, kita sudah siap untuk memuji Tuhan ya. Adik-adik gak boleh ada yang diam, cuman ngeliatin aja. Semua harus bergerak ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bergerak memuji Tuhan ya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti.
biasa adik-adik ya. Semua diberkati dengan pujian ini. Diberkati Wah, dong. luar biasa. Adik-adik, sudah saatnya ya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, duduk yang baik. Kita mau menyembah Tuhan ya. Karena Tuhan kita hebat ya. Luar biasa Tuhan kita adik-adik. Banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan dalam keluarga kita. Haleluya. Yuk, mari adik-adik kita mau angkat ya, ku nyanyi haleluya. Ya, adik-adik gak boleh ada yang diam. Yuk, mari semua. Kita mau menyembah Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua, kita jumpa lagi dalam ibadah Komisi Anak di bulan Agustus ini. Kita patut bersyukur kepada Allah kalau sampai saat ini kita semua dalam kondisi sehat. Sebelum masuk ke dalam firman, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami datang kepadamu kembali ya Bapa. Kalau pagi hari ini Engkau masih izinkan kami untuk boleh beribadah kepadamu, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, dan saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kuasai kami semuanya ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ada yang masih ingat cerita bulan lalu? Cerita tentang apa? Baik, kakak akan coba mengulang lagi beberapa cerita atau di dalam 3 bulan ini. Bulan Juni kita belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana merancang
masa depan, bagaimana merancang cita-cita. Ada 3 hal yang kita pelajari dari Rasul Paulus. Yang pertama adalah sesuai dengan yang Tuhan mau. Bagaimana caranya? Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau? Melalui doa. Yang kedua, mengembangkan diri dengan belajar. Paulus, sekalipun dia hebat, dia terus belajar. Dan terus menambah ilmu. Begitu juga dengan adik-adik. Harus terus belajar dan terus mengembangkan keahlian adik-adik. Yang ketiga, libatkan orang lain. Siapa itu orang lain di sekitar adik-adik semuanya? Ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada guru, dan lain sebagainya. Itu yang kita pelajari dari Rasul Paulus di bulan Juni. Bagaimana merancang masa depan, bagaimana merancang cita-cita kita. Yang kedua adalah yang kita pelajari di dalam bulan Juli. Kita belajar dari hamba Abraham, bagaimana menjadikan nyata cita-cita tersebut. Ada 3 hal yang kita pelajari juga. Yang pertama adalah lakukan hal yang benar. Caranya bagaimana? Datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Minta petunjuk Tuhan dan hormati orang tua. Yang kedua, lakukan hal dengan benar. Semua hal ada aturannya. Sekolah itu ada aturannya. Sekolah itu adik-adik harus belajar. Sekolah itu adik-adik harus buat PR. Buat tugas. Itu aturannya. Yang ketiga, lakukan segera dan jangan menunda-nunda. Kalau belajar, ada PR, ada tugas, segera kerjakan. Jangan tunggu besok, dan menunda-nunda. Akhirnya adik-adik tidak akan mendapat atau tidak akan mencapai apa yang menjadi tujuan. Baik, kita lanjut pada seri yang ketiga. Di bulan Agustus ini, kita akan belajar. Kita mau belajar dari seorang nabi, yaitu yang bernama Amos. Bagaimana mempertahankan apa yang sudah dirancangkan Tuhan di dalam hidupnya. Nanti kita akan aplikasikan di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Yang pertama kita akan melihat latar belakang dari Nabi Amos tersebut. Nabi Amos berasal dari kerajaan Yehuda. Dari desa Tekoa, kita bisa baca di dalam Amos 1 ayat 1. Kemudian Amos ini adalah seorang peternak. Nanti kita juga akan baca di dalam Amos 1 ayat 1. Dan hal lain adalah pekerjaan daripada si Amos ini, si Nabi Amos ini, dia adalah pemungut buah ara hutan. Yuk kita baca ayatnya. Amos 1 ayat 1. Kakak akan bacakan. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa. Amos 7 ayat 14. Kakak akan bacakan lagi. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Itu latar belakang daripada Nabi Amos. Lalu kita akan melihat apa tugas pelayanan dari Nabi Amos tersebut. Tugas daripada Nabi Amos, dia menjadi penyambung lidah Allah. Atau dia menyampaikan apa yang Allah mau lakukan. Apa yang Allah mau umatnya Israel lakukan. Jadi Amos menyampaikan apa yang akan Tuhan lakukan. Dan Amos juga menyatakan apa yang Allah mau supaya umatnya melakukannya. Amos memperingatkan umatnya, khususnya kerajaan Israel Utara, karena Israel telah meninggalkan Allah. Dan Israel beribadah kepada para Baal. Yang kedua, Israel tidak beribadah dengan benar. Dan yang ketiga, Israel telah meninggalkan kebenaran firman Allah.
Itu tugas daripada Amos yang harus disampaikan kepada umatnya Israel yang berada di kerajaan utara. Israel akan dibuang. Amos menyatakan hal tersebut karena Allah menyatakannya kepada Amos. Harus disampaikan bahwa Israel akan kubuang kalau Israel tidak berbalik kepada Allah. Kita bisa lihat, kita bisa baca, salah satunya di dalam Amos 5 ayat 27. Kakak akan bacakan. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Nanti adik-adik juga bisa baca di dalam Amos 6 ayat 7-8, juga ayat 14. Tetapi jika mereka bertobat dan mencari Allah kembali, maka Israel akan dipulihkan oleh Allah. Jadi tugas daripada si Amos, tugas daripada Nabi Amos, dia menyampaikan apa yang Tuhan akan lakukan untuk umatnya Israel. Israel akan dibuang. Kenapa Israel akan dibuang? Karena Israel sudah meninggalkan Allah dan Israel sudah meninggalkan kebenaran firman dan Israel tidak beribadah kepada Tuhan dengan benar. Sehingga Allah akan membuang Israel. Tetapi janji Allah kepada Israel pada saat mereka berbalik kepada Allah, maka Allah akan memulihkan Israel. Yang ketiga yang kita pelajari dari Amos, yaitu risiko dari tugas pelayanan Nabi Amos. Amos diusir oleh Amasya. Amasya adalah seorang imam. Tetapi imam atau boleh dikatakan Amasya ini adalah seorang nabi palsu. Dia menyatakan ketidakbenaran. Dia menyatakan yang bukan dari Allah. Oleh sebab itu Allah mengutus Nabi Amos untuk menyampaikan kebenaran yang dari Allah. Dan oleh sebab itu resiko yang diterima oleh Amos, dia mendapat pertentangan, dia mendapat perlawanan, bahkan dapat mengancam nyawanya. Amos diusir oleh Amasya dari kerajaan Israel Utara. Nanti adik-adik bisa baca di dalam Amos 7, 10-12. Amos diusir karena Amos tidak diperkenankan untuk bernubuat di kerajaan utara. Dan Amos diusir kembali supaya Amos kembali kepada Yehuda. Karena Amos berasal dari Yehuda. Dan Amos pada saat diusir oleh Amasya, imam palsu tersebut, dia berkata di dalam Amos 7 ayat 15. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Apa yang kita dapat pelajari pagi hari ini dari Nabi Amos? Dari latar belakang Amos yang adalah peternak dan pemungut buah ara, Amos bukan orang hebat. Tapi Allah memakai Amos menjadi alatnya untuk memperingatkan umatnya Israel agar bertobat. Meski ada risiko diusir dan nyawa terancam. Tetapi Amos fokus pada panggilan Allah. Untuk dapat mempertahankan apa yang Allah sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Pertama, yang kita pelajari dari Amos. Adik-adik harus fokus pada rencana Allah. Jangan anggap adik-adik masih kecil. Jangan anggap saya masih sekolah. Kalau Allah mau pakai adik-adik menjadi alatnya, Allah mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan adik-adik. Seperti Amos, sekalipun dia bukan orang-orang yang hebat. Dia hanya orang biasa. Dia hanya pemungut buah. Dia hanya pengembala atau peternak. Tapi Allah mau pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita pelajari dari
Nabi Amos. Allah memakai Amos menjadi alatnya untuk memeringkatkan umatnya Israel agar bertobat dan berbalik kepada kebenaran Allah. Untuk dapat mempertahankan apa yang Allah sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Yang kedua yang kita pelajari dari Amos, adik-adik pegang terus kebenaran Allah. Adik-adik pegang terus apa yang menjadi ketetapan Allah. Bagaimana kita mengetahuinya? Allah sudah memberikan Alkitabnya untuk adik-adik pelajari. Allah sudah memberikan segala ketetapannya di dalam Alkitab untuk adik-adik pelajari. Sehingga adik-adik tidak ikut-ikutan dengan dunia. Contohnya malas, nyontek, tawuran, tidak hormat orang tua. Tidak akan menjadikan adik-adik dapat berhasil dan mempertahankan keberhasilan atau masa depan tersebut. Baik, dua hal kita pelajari dari Amos. Bagaimana cara mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan buat adik-adik. Yaitu yang pertama tadi, adik-adik harus fokus kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan, rancangkan dalam kehidupan adik-adik. Yang kedua, terus pegang kebenaran firman Allah di dalam kehidupan adik-adik. Baik, demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari dari Nabi Amos pagi hari ini. Ayat hafalan. Kita akan mencoba menghafal di dalam Amos 5 ayat 6. Sekali lagi Amos 5 ayat 6. Ayatnya berbunyi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sekali lagi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan buat kami anak-anak-Mu, Immanuel Bogor. Kami boleh belajar dari Amos. Kami boleh mengerti apa yang sudah Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus memegang apa yang sudah Engkau berikan pada kami itu. Untuk kami terus pertahankan, untuk kami terus jalankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ajar kami untuk selalu fokus kepada apa yang sudah Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Ajar kami terus ya Tuhan untuk terus memegang kebenaran akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dua hal yang kami belajar dari Amos pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semuanya di dalam studi kami, dalam belajar kami, di dalam kehidupan bermain kami, di dalam rumah tangga kami. Kami berdoa juga untuk orang tua kami di dalam setiap usaha pekerjaan. Engkau buat berhasil. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Serahkan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, Amin. gimana nih firman Tuhannya? Pasti adik perhatiin dong ya. Jangan lupa ya adik-adik, untuk ayat hafalannya dikirim ke grup masing-masing. Jangan lupa ya. Dan adik-adik, untuk persembahan dititipkan aja ke ayah dan ke ibu. Ya, jangan lupa adik-adik. Nah, sekarang tiba waktunya kita selesai ibadah, kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami bisa mendengarkan dan bisa melakukan firman Tuhan ya Bapa. Bapa, berkati kedua orang tua kami, berkati kakak kami, adik kami, berkati kesehatannya, berkati rezekinya ya Tuhan. Dan berkati juga untuk kota Bogor, agar pulih ya Bapa dari virus dan pandemi ini ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga untuk negara ini, agar pandemi ini bisa berakhir, agar kami semua anak-anak-Mu bisa berkumpul kembali di gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengucapan syukur. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa kembali.